Nama keluarga Akiditio belakangan ini santer diberitakan oleh berbagai media nasional. Bagaimana tidak, keluarga tersebut memberikan harapan besar di tengah paceklik pandemi COVID-19. Anak bungsu almarhum Akiditio, Herianti, mendatangi Polda Sumatera Selatan menyampaikan niatnya menghibahkan 2 triliun rupiah untuk membantu warga Sumatera Selatan yang terdampak COVID-19. Namun belakangan, bantuan 2 triliun rupiah itu tak kunjung mendapat kejelasan. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indraheri, mengaku belum mendapatkan bantuan itu. Kemudian, pada Senin 2 Agustus lalu, Herianti dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Bagaimana kronologi selengkapnya dari peristiwa ini? Berikut ini rangkuman yang telah dihimpun oleh tim koranmemo.com. Pada Senin 26 Juli 2021, keluarga Akiditio melalui dokter keluarganya Hardi Darmawan menyatakan keinginannya untuk menyumbang uang tunai senilai 2 triliun ke Provinsi Sumatera Selatan. Proses penyerahan bantuan dari keluarga almarhum Akiditio itu dilakukan hari itu juga. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bahkan mengatakan mewakili masyarakat dia memberikan apresiasi kepada keluarga almarhum Akiditio yang peduli pada kondisi pandemi yang melanda tanah air. Penyerahan dana bantuan itu turut disaksikan oleh Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indraheri, Kepala Dinas Kesehatan Lesti Nuraini, dan Komandan Korem 044-Gabo Brigadir Jenderal Jauhari Agus Suraji. Penyerahan bantuan itu juga disaksikan tokoh-tokoh agama Sumatera Selatan, Ustadz Habib Ahmad, Pendeta Hajopan Manik, Iketut Mulyawan, Sakim Manda Budi Setiawan Mandala, dan Cik Harun. Dalam kesempatan itu pula, Kapolda Eko Indraheri mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Amanah tersebut, kata Eko, merupakan tanggung jawab yang besar. Tak hanya itu, pihaknya turut membuat tim khusus baik dari Polda Sumsel maupun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel agar proses penyaluran tepat sasaran. Senin berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021, Kapolda Sumatera Selatan memeriksa Herianti. Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan penangkatan Herianti ini lantaran setelah polisi mengecek ke rekening Bank Mandiri ternyata tidak ada nominal uang yang disumbangkan. Herianti langsung mereka bawa ke Mapolda dari gedung Bank Mandiri Palembang. Herianti diperiksa bersama suami, anaknya serta dokter keluarganya Hardi Darmawan selama 9 jam. Namun setelah pemeriksaan tersebut mereka diperbolehkan untuk pulang. Keesokan harinya pada Selasa 3 Agustus 2021, Kapolda Sumatera Selatan menyatakan uang yang akan didonasikan almarhum Akiditio kurang dari 2 triliun rupiah. Hal itu mereka ketahui saat hendak melakukan pencairan biliet giro atau bukti pemberian uang yang mereka terima di kantor induk Bank Mandiri Palembang. Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, Komisaris Besar Supriyadi mengatakan pihaknya sudah menerima biliet giro dari Herianti. Ia menjelaskan, biliet giro tersebut diterima dengan cara dibukakan rekening Bank Mandiri atas nama Kepala Bidang Keuangan Polda Sumsel. Namun, saat petugas hendak melakukan pencairan dana tersebut pada Selasa pagi, didapati uang dalam bilio giro itu kurang dari 2 triliun rupiah. Karena itu, supaya bisa melakukan pemeriksaan lebih mendalam, pihaknya mengirimkan surat kepada otoritas bank, karena bank tidak dapat memberitahu informasi pemilik rekening lantaran dilindungi Undang-Undang Perbankan. Sementara Herianti setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam soal sumbangan 2 triliun rupiah tersebut, dia mengalami sesak nafas. Dia dirawat oleh 1 orang perawat dan 1 orang dokter dengan membawa tabung oksigen ukuran sedang di rumah pribadinya di Jalan Tugu Mulyo nomor 1916, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Selasa sekitar pukul 3:17 waktu Indonesia bagian Barat. Hari selanjutnya, yakni Rabu 4 Agustus 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah melakukan analisis dari pemeriksaan terkait janji donasi 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio. Di sini PPATK menyimpulkan biliet giro 2 triliun itu tidak ada. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Hari selanjutnya, yakni Rabu 5 Agustus 2021, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra mengaku sudah meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Eko meminta maaf karena sumbangan dari keluarga Akiditio yang jumlahnya fantastis itu menimbulkan kegaduhan. Eko juga menjelaskan awal mula dia kena prank hibah 2 triliun dari keluarga Akiditio. Eko menyebut dirinya mendapat info soal rencana pemberian donasi itu dari Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Polisi kemudian mengusut motif Herianti yang berjanji memberikan bantuan itu. Mabes Polri sudah menurunkan tim untuk memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indraheri selaku pihak yang menerima sumbangan secara simbolis beberapa hari yang lalu.
Tim yang dikerahkan adalah dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Divpropam Polri. Sementara, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengaku kebingungan mencari pasal untuk menjerat Herianti, sebab sulit menemukan unsur pidana dugaan sumbangan fiktif 2 triliun itu. Awalnya, polisi akan memakai pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi batal karena belum ada yang dirugikan dalam janji sumbangan ini. Sementara pasal penipuan adalah delik aduan, sehingga harus ada yang melaporkan perbuatan Herianti dulu baru polisi bisa memprosesnya. Opsi tersebut akhirnya gugur. Sempat terpikir menggunakan delik penghinaan negara dan membuat keonaran. Lagi-lagi gugur, Herianti belum terbukti menghina negara dan berbuat onar. Ia hanya berjanji menyumbang dan bukan orang yang mengundang awak media ketika mengumumkan. Alotnya mencari pasal ini berimbas pada polisi yang tak kunjung menetapkan Herianti menjadi tersangka. Meski begitu, saat ini polisi masih mengusut perkara ini. Namun untuk sementara, penyelidikan ditunda karena Herianti sempat mengeluh sakit sesak nafas. Selain itu, polisi juga masih menunggu surat balasan dari Bank Indonesia guna meminta izin mengulik rekening Herianti.